anatomi dan histologi dari sel darah. Sebetulnya nggak cuma sel darah tapi juga limfatik. Nah, kemudian nanti di jam 3 insya Allah akan dilanjutkan ya sama Dokter Dewi Mustika dari Departemen Faal. Nanti teman-teman bisa belajar terkait fungsi. Jadi sekarang kita fokus pada melihat strukturnya saja. Kemudian sifatnya ini adalah untuk introduction. Artinya teman-teman bisa lebih banyak belajar di textbook ya nanti ya. Tuh, banyak textbook terkait sel darah dan limfatik. Jadi itu bisa dibaca aja. Em, saya tidak mengharuskan textbook tertentu, tapi teman-teman bisa melihat di banyak buku anatomi ataupun histologi ya. Insya Allah kurang lebih materinya sama. Oke, sebentar saya share screen. Hmm. Baik, oke. Di sini nanti memang banyak gambar ya. Jadi silakan bikin catatan sendiri-sendiri. Silakan juga bisa di-record karena kan hari ini sebetulnya kan kita liburnya terkait ini ya, pas bertepatan dengan hari peribadatan dari teman-teman kita yang beragama Nasrani ya, beragama Nasrani, Kristen maupun Katolik. Oke, jadi silakan kalau mau direkam, kemudian nanti bisa disampaikan ke temannya yang membutuhkan. Izin saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan belajar terkait jaringan darah dan limfatik, di mana jaringan darah dan limfatik ini merupakan bagian dari jaringan ikat. Jadi jaringan ikat itu ada banyak. Teman-teman sudah pernah belajar tentang jaringan ikat padat, jaringan ikat longgar, kemudian ada tulang, ya, ada kartilago, dan sekarang ada darah dan limfatik. Berbeda pada jaringan ikat umumnya, darah dan limfatik itu dia bisa mobile ya. Jadi mobile tidak seperti jaringan ikat padat, longgar maupun tulang otot ya yang dia terfiksasi di satu tempat gitu, sesuai dengan lokasinya masing-masing. Nah, kalau darah dan sebagian cairan limfatik ya, karena untuk limfatik sendiri nanti ada organnya. Nah, kalau organnya kan dia tetap di satu lokasi. Nah, kalau darah sendiri sama cairan limfatik, nanti dia akan mobile ke seluruh tubuh ya. Oleh karena itu dia disebut sebagai jaringan ikat khusus karena dia punya plasma, di mana plasmanya ini adalah matriksnya dia atau tempatnya dia yang cair, yang fluid. Jadi dia bisa jalan-jalan kemanapun. Seperti di gambar cover ini, kalian bisa lihat ini adalah ilustrasi dari pembuluh darah ya. Di dalamnya ada banyak sel-sel darah yang akan lalu lalang di situ ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, nanti kalau untuk topik anatomi histologi sel darah, teman-teman harus paham terkait komponennya ya. Jadi bisa membedakan mana plasma, kemudian mana komponen selnya, karena memang concern kita di sana. Kemudian, ini yang baru mungkin, beda dari yang pernah kalian pelajari waktu SMA. Jadi ada diferensiasi sel. Diferensiasi sel itu adalah proses perubahan. Ya, perubahan bagaimana sel darah kita tuh terbentuk. Awalnya dari apa, kemudian bisa jadi semacam sel-sel darah yang sekarang ini bersirkulasi di dalam tubuh kalian. Nah, kemudian teman-teman juga diharapkan memahami terkait aliran cairan limfatik. Ini secara general saja karena memang kalau kita spesifikkan ini sangat detail ya dan menyangkut banyak sekali struktur anatomis dan kurang relevan juga untuk kompetensi teman-teman farmasi nanti. Jadi kita akan lihat dari scope general saja ya. Kemudian teman-teman diharapkan nanti juga bisa memahami terkait ini jaringan retikuloendotelial system. Jadi apa sih jaringan retikuloendotelial ini atau sistem RES ya? Nah, sebetulnya seperti yang tadi saya sampaikan,
Selain ada cairan limfatik, organ limfatik itu juga turut membangun dari sistem limfatik ya. Jadi ada organnya, kemudian ada cairannya. Nah, organ limfatik sendiri itu terbentuk dari mayoritas adalah jaringan retikuler. Oleh karena itu, kelompok yang dibentuk atau dibangun oleh organ limfatik, kemudian ada pembuluh limfatik dan cairan limfatiknya, itu kita sebut sebagai sistem retikuloendotelial gitu. Jadi mungkin ini agak baru ya buat teman-teman karena kan teman-teman taunya mungkin sistem sirkulasi darah gitu ya, kemudian sistem pencernaan, sistem pernafasan. Nah, kalau sistem retikuloendotelial sistem ini sebetulnya adalah bagian dari sistem peredaran darah kita di mana mencakup hanya pada organ-organ limfatik saja dan pembuluh limfatik, begitu. Nanti kita lihat ya, kenapa kok disebut retikuloendothelial system. Oke. Nah, ini yang sudah pernah kalian pelajari sepanjang mungkin SD ya, karena saya lihat ternyata sekarang eh, pelajaran anak-anak SD untuk IPA kelas 5 itu sangat complicated ya. Sudah diajari tentang peredaran darah terbuka dan tertutup gitu, atau peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, sepertinya ini teman-teman juga pasti sudah pernah waktu IPA ya, waktu SMA yang jurusan IPA pasti ya, kan di sini semua jurusannya IPA ya. Nah, Anda pernah mempelajari kan soal bagaimana darah itu dipompa oleh jantung, ya, mulai dari apa ini? Ventricle sinistra, kemudian dia akan ke seluruh tubuh, ya, ke seluruh tubuh, kemudian nanti dari situ dia akan bersirkulasi lagi atau istilahnya tujuannya dia kan kenapa kok darah dipompa ke seluruh tubuh itu karena dia harus mengantarkan nutrisi dan oksigenasi kan itu ya. Nah, sehingga di sini ada perubahan warna. Di jaringan itu nanti dia akan exchange nutrisi maupun oksigenasinya, kemudian akan membawa pulang karbon dioksida ya dan zat-zat sisa kan. Nah, itu dibawa sepanjang ke pembuluh vena. Jadi ini adalah pembuluh arteri atau aortanya ya, aorta atau arteri yang berwarna merah ini. Kemudian nanti akan kembali dalam bentuk pembuluh vena dimasukkan dalam atrium ya, atau istilahnya adalah kalau di bahasa Indonesia apa dulu? Serambi ya. Atrium, atrium kanan, kemudian ke ventricle dextra. Nah, dari sini baru dipompa ke paru. Ini yang kita sebut sebagai peredaran darah kecil kan ya. Nah, dari situ dia akan bertukar oksigen dengan oksigen yang kita hirup sehingga bisa membawa lagi darah segar yang mengandung banyak sekali oksigenasi. Nah, ini akan kembali ke jantung melalui eh, atrium sinistra, kemudian dia akan masuk kembali ke ventricle sinistra. Seperti itu dan seterusnya ya. Ini disebut sebagai peredaran darah tertutup yang terdiri dari peredaran darah besar dan peredaran darah kecil yang ke paru-paru. Nah, yang berwarna hijau ini apa? Yang ini seringkali dulu di textbook zaman SD, SMP, SMA itu disebut sebagai peredaran darah terbuka. Kenapa seperti itu? Karena dari kalian perhatikan di sini ya, ini adalah struktur yang kita sebut sebagai sebetulnya sebagai reticuloendothelial system tadi. Jadi yang warna hijau ini adalah reticuloendothelial system ya. Jadi dari berbagai organ limfatik, salah satunya adalah nodus limfatik ini, itu akan dialirkan cairan limfe. Asalnya dari mana? Dari jaringan ya. Jadi dari sisa atau di sela-sela sel itu yang kita sebut sebagai cairan interstisial itu kan kadang mengandung zat-zat sisa ya, baik itu sel yang sudah mati, kemudian patogen-patogen. Nah, itu dia akan dialirkan ke dalam cairan limfatik. Atau di sini nanti ditampung di jaringan yang namanya nodus limfatikus atau limfonodus. Ini adalah salah satu dari organ limfatik yang masuk dalam sistem RES. Nah, kemudian karena dia punya banyak pembuluh ya, lama-lama penampungan ini kan harus jalan. Nggak mungkin cuma ditampung karena pasti akan penuh kan. Nah, oleh karena itu dari kapiler limfatik ini dia akan ngepos dulu istilahnya ya bermuara ke nodus limfatik. Terus makin lama dia akan terus dialirkan. Nah, dialirkannya kemana? Jadi salah satu muaranya adalah ke vena. Jadi vena cava superior misalnya atau dalam hal ini adalah vena subclavia. Jadi vena subclavia ini tempat bermuara salah satu dari pembuluh limfatik yang besar di tubuh kita.
Nah, oleh karena itu dia nanti akan masuk bersama cairan darah yang berada di sepanjang pembuluh vena untuk kembali ke dalam jantung. Oleh karena itu disebut yang warna hijau ini seringkali disebut sebagai pembuluh darah terbuka ya. Jadi dia dari jaringan dia langsung masuk nanti bermuara di pembuluh vena begitu. Ya, jadi cairan tubuh kita pada akhirnya itu akan bersirkulasi bersama-sama. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi, kalau misalkan kita lihat di sini, ini adalah yang warna merah itu kan tadi arteri, kemudian ini contoh misalnya dia membentuk struktur jaringan kapiler di sini ya, yang akan memberikan pertukaran nutrisi dan oksigenasi tadi. Ini kan sel-sel tubuh kita. Kemudian yang darah sisanya akan dikembalikan ke vena, kan begitu. Nah, di antara dari sel-selnya ini, itu akan ada jaringan pembuluh kapiler limfatik yang berwarna hijau. Nah, itu yang akan istilahnya kayak vacuum cleaner ya. Dia menyedot cairan-cairan sisa. Yang itu nanti juga akan akhirnya bermuara ke struktur vena. Seperti itu. Oke, sudah jelas ya. Jadi mereka memang ada bersama-sama. Nah, sekarang kita lihat komponen dari darah kita. Nah, komponen dari darah kita, tadi saya sampaikan di awal bahwa darah kita itu merupakan jaringan ikat yang istimewa karena dia punya matriks yang fluid ya. Matriksnya adalah plasma. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa membedakan komposisi darah ini? Itu caranya seperti ini. Jadi darah kalian waktu pertama kali diambil, misalnya untuk pemeriksaan medical check up ya, yang diambil dari bagian siku bagian dalam atau vena cavity. Nah, itu ditarik terus dimasukkan ke dalam tabung ini kan. Nah, tabung ini, tidak sembarang tabung ya, karena kalau tabung tanpa, cairan apapun ya, itu pasti nanti akan rusak sel-sel darahnya. Oleh karena itu di sini biasanya tabungnya diberikan semacam pengawet pengawet namanya EDTA ya, untuk membuat supaya darah itu bisa aman ya, sebelum kemudian nanti akan dilakukan pemeriksaan. Tapi pasti tidak lama ya, karena biasanya, tabung EDTA ini dia hanya untuk mempreserve darah dalam beberapa waktu sebelum nanti akan misalkan dimasukkan dalam alat, ya ini alat sederhana ya, alat namanya sentrifugasi. Ketika dia disentrifugasi atau diputar di dalam situ dengan kecepatan yang sangat tinggi, nah oleh karena itu dia nanti akan terfraksinasi menjadi beberapa bagian seperti ini. Jadi bagian paling ringan itu adalah plasma, yaitu cairannya yang menjadi matriksnya tadi ya, yang fluid tadi. Itu nanti akan berisi mayoritasnya adalah air ya. Jadi plasma 55% itu 50%-nya isinya air. Kemudian ada ini yang berwarna putih yang disebut sebagai Bavicode ya. Jadi Bavicode ini adalah isinya adalah sel-sel berinti. Jadi contoh ada sel darah putih, kemudian ada platelet. Platelet itu kepingan dari megakariosit. Atau platelet nama lainnya adalah trombosit ya. Biasanya yang diuji atau istilahnya kadarnya menurun banget kalau lagi sakit TB misalnya. Nah, yang paling bawah ini adalah sel darah merah yang matur. Matur atau dia tidak berinti ya. Jadi di sini sel darah merahnya dia tanpa inti dan tanpa organel. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat kan ada beberapa persentase yang berbeda ya. Dari plasma kita lihat dia mengandung banyak sekali air, 50%-nya. Kemudian sisanya adalah mengandung protein. Protein ini penting ya, ini untuk salah satunya untuk transportasi dari nutrisi maupun obat. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini albumin dan globulin ini adalah dua protein mayor di dalam sel darah kita, di dalam komponen darah kita, yang salah satu fungsi utamanya adalah untuk mengangkut obat. Jadi ada beberapa obat yang memang dia suka diangkut oleh protein dalam darah. Ada juga yang dia berikatan dengan lemak. Jadi macam-macam ya. Tapi mayoritas pakai ini. Nah, kalau fibrinogen ini adalah zat pembekuan. Nah, tujuan dari kenapa kok tabungnya tadi dikasih semacam EDTA itu adalah mencegah fibrinogennya itu bekerja. Karena misalkan fibrinogennya itu dia kerja, otomatis dia akan bisa membekukan sel-sel darah yang lain. Nah, kita tidak akan bisa mendapatkan gambaran seperti ini ya. Gitu. Kemudian untuk WBC atau leukosit, nanti kita akan pelajari kelima jenis sel darah putih ini,
ya. Kemudian red blood cell saya rasa jelas ya, ini adalah eritrosit atau sel darah merah gitu. Nah, kalau untuk fungsi dari eritrosit pastinya udah hafal di luar kepala ya teman-teman, atau nanti mungkin akan dijelaskan lagi sama Dokter Dewi. Jadi teman-teman bisa sekaligus untuk, mengingat kembali ya. Oke, kalau untuk sel darah merah saya rasa sudah jelas, mungkin saya, sampaikan atau kenalkan saja strukturnya. Nah, dia itu kan seringkali disebut sebagai sel darah, bikonkav atau cekung di kedua sisi kan gitu. Dan ukurannya itu dia akan, seukuran sekitar 7 sampai 8 mikron, tapi rata-rata 7 mikron. Dan ukuran itu fits in ya, jadi cukup, melintasi kapiler ya, seperti ini. Jadi kapiler kita tuh sangat halus, mungkin seperti rambut atau bahkan jauh lebih kecil dan itu bisa dilewati oleh oleh sel-sel darah merah kita, gitu. Jadi yang paling kecil sekalipun sel darah bisa lewat dengan bebas, kecuali ada masalah, kan gitu. Nah, untuk penampakan di mikroskop itu seperti ini, karena kita nggak praktikum ya, jadi, ini sifatnya nice to know, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini kelihatan kayak ada putih-putih di tengah, ini bukan donat ya, jadi ini adalah gambaran dari eritrosit atau sel darah merah kita, yang cekung di kedua sisi, makanya, eee, dia gambarnya seperti ini ya. Jadi ini adalah istilahnya sentral pallor gitu, jadi dia putih di bagian tengah, gitu. Terus kadang-kadang di antara sel darah merah ini atau eritrosit kita bisa menemukan kepingan-kepingan seperti ini bukan kotoran ya, kebetulan ini adalah blood platelet atau trombosit tadi, tuh. Nah, gimana caranya kita dapet, gambaran pakai mikroskop ya atau bisa mengamati di mikroskop, biasanya itu dilakukan namanya prick test. Prick test itu tes tusuk ya. Jadi ambil darahnya setetes dari ujung, eee, jari kita. Biasanya digunakan kalau untuk pemeriksaan golongan darah gitu. Atau sekedar pemeriksaan misalnya malaria. Nah, itu diteteskan ke sini, kemudian nanti diberikan warna, biasanya warnanya macam-macam ya. Yang paling sering dipakai itu adalah bright, pewarnaan bright, kemudian nanti semacam kayak digosok gitu sama kaca objek yang satunya, supaya bisa tipis sekali gambaran darahnya, nanti ditunggu kering dan bisa diamati seperti ini. Oke, ini gambarannya, jadi dia cekung di kedua sisi atau bikonkav, kemudian, dan dia kan bisa melewati berbagai jenis kapiler ya, atau kalau misalkan kalian perhatikan kan pembuluh darah kita tuh bisa berkelok luar biasa ya, di seluruh tubuh kita. Nah, dan di situ dijaga supaya misalkan tidak ruptur, jadi selnya itu bisa bisa kemana mana bisa tetap kuat, itu karena dari bagian membran selnya ini dibangun oleh yang namanya struktur protein aktin dan spektrin, gitu. Nah, kalau misalkan ada gangguan, misalnya mutasi pada salah satu maupun salah 2 dari protein ini, pasti nanti, eritrositnya jadi aneh ya, jadi bentuknya tidak lagi bikonkav. Misal ada kerusakan pada spektrin ya, misalnya atau mutasi genetik, maka dia, jadinya tidak bikonkav lagi, malah jadi cembung ya, seperti bola dunia, jadi bulat-bulat. Nah, ini juga tidak bisa mendukung fungsional dari eritrosit sendiri di dalam tubuh kita, jadi pasti akan ada masalah, gitu. Nih contohnya kayak gini nih kasusnya namanya spherositosis ya. Jadi kenapa sih kok, eritrosit itu harus bentuknya dia bikonkav gitu, kenapa nggak bulat aja kan gitu ya. Nah, karena memang di dalam tubuh kita itu didesain sedemikian rupa ya, sehingga dia harus bisa fleksibel, harus bisa lewat kemana mana. Kalau dia obes begini, dia nggak bisa kan lewat yang jalur yang kecil-kecil, yang sempit-sempit. Nah, kalau misalkan dia slim kayak gini, nah dia bisa lolos aja kemana mana kan gitu. Contohnya seperti ini. Nah, di yang tadi saya sampaikan, reticuloendothelial system itu karena dia dibentuk oleh jaringan ikat retikuler kan gitu. Nah, jaringan ikat retikuler itu salah satu cirinya adalah dia bisa membentuk jaringan atau, gambaran struktur jaringannya itu seperti jaring atau seperti jala. Contohnya yang di sini ya. Ini adalah gambaran dari organ spleen. Spleen itu bahasa Inggris artinya limpa. Nah, ini jangan salah sangka dengan limfa ya, beda ya. Jadi limpa dan limfa itu berbeda.
Limpa atau spleen atau nama anatomisnya adalah lien, itu adalah salah satu organ yang berada di dalam kafum abdomen atau di perut. Letaknya ada di bagian posterior dari lambung atau gaster. Nah, limpa atau lian ini, kalau kita lihat struktur dalamnya nih, jaringannya ternyata tersusun atas banyak sekali jaringan ikat retikuler. Karena dia merupakan bagian dari RES. Tujuannya adalah dia menampung cadangan eritrosit. Nah, ternyata menampung cadangan eritrosit itu caranya gini, guys. Ya, kalau kalian lihat di sini ya, ini misalnya ada sel eritrosit yang nggak normal, ya. Dia bentuknya bulat kayak gini. Nah, ternyata kalau dia lewat saringannya si limpa ya, dia nggak bisa lolos gitu. Dia gampang rusak karena memang ada kerusakan pada misalnya protein spektrinnya maupun protein ankrinnya ini tadi. Nah, itu otomatis jadinya dia ruptur. Kalau ruptur atau hancur, maka akan dihancurkan di sini oleh nih makrofag. Makrofag yang di spleen namanya adalah splenic makrofag. Nah, dari situlah terjadilah cadangan darah ya. Nah, sebetulnya ketika kita tidak bentuknya sperosit pun itu juga bisa dihancurkan di spleen ya. Kalau dalam catatannya ini. Jadi eritrosit kita ini umurnya maksimal kan 120 hari. Nah, kalau lewat dari 120 hari biasanya dia itu akan gampang rusak karena dia sudah tua. Kayak manusia gitu kan dia kulitnya udah keriput ya, atau misalnya nggak semulus atau sekuat kulit anak muda kan gitu seperti itu. Sama seperti eritrosit. Nah, kalau misalkan 120 hari yang eritrosit normal pun itu pasti akan hancur kalau lewat sini. Nah, otomatis dari situ terbentuklah cadangan darah ya di dalam spleen itu. Ya, seperti itu. Ini gambarannya. Jadi kalau yang cekung atau istilahnya ada putih-putihnya di tengah ini akan yang normal yang tadi ya. Nah, kalau yang bulat gambarnya seperti ini. Dan ini kondisi yang sebetulnya bisa mengancam jiwa ya. Jadi apalagi dia mutasi genetik ya, jadi nggak bisa diperbaiki. Oke, di dalam eritrosit itu banyak sekali hemoglobin ya, teman-teman. Masih ingat kan fungsinya apa hemoglobin? Jadi nggak perlu saya jelaskan lebih detail. Intinya dia nanti bisa berikatan dengan oksigen sebanyak 4 dan dia sangat membutuhkan Fe. Karena memang hemoglobin sendiri itu 70%-nya tersusun atas iron ya. Jadi makanya kenapa kok eh ini teman-teman bisa edukasi ya nanti ya kalau misalkan ada populasi yang banyak sekali kekurangan Fe biasanya adalah remaja putri dan ibu ya. Wanita yang hamil menyusui. Nah, itu harus disuplementasi dengan Fe. Gitu. Oke, tadi saya sebutkan di awal ada LO terkait diferensiasi sel. Nah, ini mungkin baru buat kalian. Jadi, eritrosit atau sel darah merah itu tidak semata-mata dia langsung keluar begini di dalam tubuh kita ya. Jadi, dia asalnya adalah dari stem cell. Stem cell atau sel induk. Sel induk ini letaknya ada di dalam sumsum tulang. Salah satunya di sumsum tulang belakang. Makanya kalau misalkan ada orang-orang sakit leukemia ya itu dilakukan fungsi ya, fungsi sumsum tulang belakang atau mungkin ada transplantasi sumsum tulang belakang itu untuk memperbaiki dari komponen sel-sel darah kita. Nah, dari sel stem itu kalau misalkan dia diberikan stimulasi yang sesuai, maka dia akan berubah menjadi ini proerythroblast dan seterusnya sampai akhirnya jadi eritrosit. Nah, di sini awalnya memang eritrosit atau proerythroblast itu dia memiliki nukleus, tapi lama-kelamaan nukleusnya itu akan dilepaskan prior to 3 days. Jadi sebelum 3 hari dia dikeluarkan dari sumsum tulang belakang, biasanya nukleusnya ini dia lepaskan. Tujuannya adalah nanti dia bisa memaksimalkan isi hemoglobinnya itu, jadi bisa mengangkut oksigenasi yang banyak itu untuk diedarkan ke seluruh tubuh kita. Jadi memang eritrosit ini posisinya dia itu adalah kayak bisa dibilang kayak zombie ya atau mayat hidup. Nggak punya organel, nggak punya mitokondria, nggak punya nukleus, tapi dia bisa bekerja. Ya, bisa bekerja dan berkeliling untuk mengangkut oksigen dan juga melepaskan karbon dioksida. Oke, dan seringkali kalau di farmasi itu sebetulnya untuk penelitiannya sekarang itu banyak sekali ya digunakan untuk target drug reaction. Jadi banyak sekali drug delivery yang juga menyasar dari RBC atau eritrosit karena memang
banyak hal yang bisa dikembangkan dan obat-obatan juga istilahnya kan eritrosit itu source yang besar ya, jadi bisa dimanfaatkan untuk metabolisme obat misalnya. Mungkin nanti kalau kalian pengen meneliti lebih dalam, ya silakan bisa belajar ya, baca jurnal yang banyak. Oke, sekarang kita lihat leukosit. Leukosit ini atau white blood cells atau sel darah putih ini merupakan salah satu ikon penting ya untuk sistem imun kita. Nah, disebut juga sistem imun ya, hematopoietik atau sistem imun itu karena memang leukosit ini tujuannya adalah untuk menjaga imunitas kita. Ada imunitasnya sifatnya alami, jadi leukositnya itu bisa langsung melawan tanpa ada paparan sebelumnya, ada juga yang sifatnya adalah adaptif. Berarti dia harus diadaptasikan. Contohnya dengan diberikan stimulasi berupa vaksin, ya, imunisasi dan seterusnya. Makanya vaksin dan imunisasi itu sebetulnya sangat penunjang dari kerja dari leukosit sendiri, ya. Ada 5 jenis spesifik ya, 5 jenis tipe leukosit di sini. Kalau misalkan kita kelompokkan dalam dua kelompok besar, itu sebetulnya ada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok granulosit, yang kedua adalah kelompok A granulosit. Perbedaannya adalah pada struktur ini, granula yang ada di dalam sitoplasmanya. Jadi, kelompok granulosit itu adalah leukosit dengan granula yang banyak sekali ya. Granulanya banyak, kemudian eh, berwarna-warni atau istilahnya dia memang menyerap zat warna tertentu sehingga kita bisa menamai selnya atau mengidentifikasi selnya itu sesuai dengan karakteristik yang dia punya. Contoh, untuk granulosit ini ada tiga ya, neutrofil, eosinofil, sama basofil. Nah, neutrofil sendiri di sini dia berwarna, granulanya tuh hmm, kayak nggak berwarna ya, tapi lebih istilahnya netral gitu. Makanya disebut sebagai neutrofil dan jumlahnya mayoritas populasi yang paling besar di leukosit kita. Jadi kalau misalkan ada 100% leukosit itu 60%-nya itu adalah neutrofil ya. Dan dia sangat poten untuk melawan bakteri. Kemudian di sini kita bisa lihat ya, jadi sitoplasmanya lebih jelas walaupun ada kayak bintik-bintik, terus ada nukleusnya. Kemudian nukleusnya ini karena terdiri dari lebih dari satu lobus ya, banyak lobus sehingga disebut sebagai polimorfonuklear. Nah, karena disebut sebagai polimorfonuklear, nanti kalian bisa bandingkan dengan yang sebelahnya ini. Ini nukleusnya kan satu, ya, makanya disebut sebagai mononuklear. Kalau yang kelompok ini granulosit atau nama lainnya adalah polimorfonuklear karena nukleusnya lebih dari satu, ya, satu lobus seperti ini. Kemudian kalau yang eosinofil, eosinofil ini sitoplasmanya dia berwarna cenderung kemerahan ya untuk granulanya dan fungsi utamanya adalah untuk bereaksi terhadap parasit ya, parasit maupun reaksi alergi. Tapi kebanyakan adalah parasit, misalnya cacing, jamur, dan seterusnya. Dan jumlahnya sekitar 2-4%. Kemudian yang paling sedikit adalah basofil, dan ini paling sedikit di antara semua leukosit ya. Kadang tidak ditemukan sama sekali. Jadi memang 0-1% itu gambaran granulanya dia keunguan, jadi lebih tampak lebih basah ya. Kalau ini kan sepertinya dia lebih kelihatan lebih asam atau lebih merah gitu. Nah, kalau yang untuk basofil ini dia mirip seperti sel emas. Jadi dia bertanggung jawab terhadap reaksi inflamasi maupun reaksi alergi gitu. Kemudian untuk yang mononuklear atau kelompok A granulosit adalah sitoplasmanya dia tidak memiliki granula ya. Jadi sitoplasmanya lebih jernih. Kemudian di sini ada dua kelompok yaitu monosit sama limfosit. Nah, monosit ini nukleusnya berbentuk seperti kacang atau seperti ginjal seperti ini. Dan dia kalau untuk kelompok termasuk sedikit ya. Dia 5% ditemukan di sirkulasi 5% dan nanti dia biasanya akan melakukan namanya homing. Homing itu dia akan masuk ke berbagai macam jaringan atau istilahnya menjadi makrofag di sini. Jadi monosit itu nanti bisa berubah menjadi makrofag. Jadi kalau misalkan ditemukan makrofag di jaringan tadi ya seperti yang di lien atau di spleen tadi ada makrofag splenat
splenica gitu atau makrofag yang berada di spleen. Nah, itu asalnya dulunya bisa jadi dari monosit ya yang berada di sirkulasi kemudian dia masuk ke jaringan gitu. Terus kalau limfosit ini, oh iya, kalau yang bisa fagosit itu monosit sama neutrofil ya kebanyakan. Untuk limfosit, nah limfosit ini dia berbeda. Dia merupakan agranulosit yang populasinya cukup tinggi ya, 20-40%. Terbanyak kedua setelah neutrofil dan nanti dia bisa berdiferensiasi, jadi bisa berubah menjadi sel limfosit B dan sel limfosit T. Nah, limfosit ini berbeda dengan keempat temannya tadi, dia lebih banyak bertanggung jawab di imunitas yang sifatnya adaptif atau yang diprovokasi atau distimulasi dengan vaksinasi misalnya. Karena nanti ketika limfosit ini berdiferensiasi menjadi sel limfosit B, maka dia akan bisa menghasilkan imunitas humoral atau namanya dia akan menghasilkan antibodi. Antibodi itu yang fungsinya adalah untuk menghalau patogen ya. Antibodi nama lainnya adalah imunoglobulin. Jadi nanti teman-teman mungkin akan belajar ada imunoglobulin atau singkatannya adalah IG, bukan Instagram ya. IG gitu. Jadi IgA, imunoglobulin A, imunoglobulin D gitu dan seterusnya. Jadi imunoglobulin itu banyak. Ada imunoglobulin G sama M gitu, IgG sama IgM. Nah, itu juga bisa sambil menunjukkan status dari infeksi yang sedang terjadi dalam tubuh kita misalnya. Nah, kalau sel limfosit T ini dia tidak menggunakan antibodi untuk menyerang, tetapi dia menggunakan dirinya sendiri. Makanya disebut sebagai imunitas termediasi sel. Karena sel limfosit T ini dia bisa membunuh sel dengan cara berikatan langsung ya dengan reseptornya dia gitu. Ini eh lebih dalam atau lebih jauh terkait neutrofil. Jadi diferensiasi dari neutrofil. Nah, saya tadi sampaikan kalau neutrofil itu kan termasuk bagian dari polimorfonuklear ya karena sel atau nukleusnya dia lebih dari satu. Awalnya dia seperti ini, bundar doang ya. Tapi dalam proses maturasi atau proses pematangan sampai dia berfungsi, maka dia akan mengalami hipersegmentasi pada bagian nukleusnya. Nah, di sini nanti yang sering kali ditemukan kalau di sirkulasi darah itu yang dua, dua bentuk ini ya, atau kadang-kadang yang ini. Jadi dua bentuk ini, yang pertama ini adalah yang belum matang atau istilahnya yang neutrofil banded atau neutrofil batang. Ini batang atau neutrofil step nama lainnya. Ya, neutrofil batang ini adalah neutrofil yang belum matang. Dan dalam beberapa hari dia bisa berdiferensiasi menjadi neutrofil yang sudah matang. Seperti ini. Nah, kalau sudah terlalu tua, nanti hipersegmentasi. Lebih banyak lagi, begitu. Nah, tapi yang paling banyak kita temukan di sirkulasi ada dua ini. Dengan yang matur pasti jauh lebih banyak, sekitar 60% ya. Kalau neutrophil step mungkin hanya 30-40%. Gitu. Nah, sementara untuk yang limfosit tadi, limfosit kan tadi ada dua ya, limfosit B sama limfosit T. Kalau secara morfologi kita nggak bisa membedakan. Jadi limfosit semuanya nukleusnya bentuknya bulat ya. Kalau yang monosit tadi kan agak seperti kacang. Nah, kalau limfosit cara membedakan B dan T biasanya kita perlu pemeriksaan baru ya yang lain. Kalau misalkan darahnya diambil, terus kita membutuhkan semacam immunostaining ya atau pemeriksaan tambahan untuk membedakan mana yang limfosit B, mana yang limfosit T. Nah, gitu. Nanti mungkin Dokter Dewi akan menerangkan ya fungsi-fungsi dari masing-masing limfosit tersebut. Nah, di sini saya sampaikan saja kalau di sumsum tulang kita, baik yang tulang panjang maupun tulang pendek seperti tulang belakang, itu ada sel stemnya ya, sel induknya. Nanti dia akan bisa berdiferensiasi menjadi berbagai sel. Yang tadi kita pelajari ada yang eritrosit kan. Nah, sekarang ini contohnya dia akan berubah menjadi cikal bakal dari limfosit B maupun T. Nah, bedanya kalau limfosit T, dia nanti setelah menjadi semacam calon dari sel limfoid, dia akan bermigrasi atau pindah ya lewat jaringan khusus ya, bukan lewat sirkulasi darah. Nanti dia akan bermigrasi menuju ke timus. Organ timus ini sama seperti spleen, dia termasuk reticuloendotelial system ya. Jadi di sini nanti dia akan mengalami pematangan lebih lanjut, mengalami seleksi negatif maupun seleksi positif, sehingga nanti akan lahir menjadi sel limfosit T yang matur, yang baru kemudian bisa bergerak
bekerja ya atau merespon di sirkulasi. Oleh karena itu disebut sebagai limfosit T karena perkembangan maturasinya itu ada di organ timus. Nah, kemudian kalau limfosit B dia tetap berada di dalam tulang, makanya namanya bone ya, sel limfosit bone. Dia maturasinya juga ada di dalam tulang. Ada satu lagi sel yang merupakan turunan limfosit yaitu sel NK. Sel NK ini dia agak berbeda dengan limfosit T dan B ya, karena kedua limfosit ini biasanya bisa kita maksimalkan fungsinya dengan cara kita melakukan imunisasi atau vaksinasi ya. Nah, kalau limfosit NK sel ini dia bisa bekerja dengan kejam gitu ya, istilahnya bisa membunuh sel-sel yang rusak tanpa memerlukan inisiasi atau stimulasi sebelumnya gitu. Tapi dia cara kerjanya mungkin mirip seperti limfosit T ya, tetapi tidak membutuhkan paparan stimulasi terlebih dahulu. Jadi sifatnya dia untuk sirkul apa? Untuk semacam patroli gitu ke seluruh tubuh. Gitu. Oke, ini adalah contoh berbagai macam variasi dari ini ya apa struktur sel darah putih ya, ada bermacam-macam seperti ini yang kita temukan di mikroskop. Kalau kalian perhatikan di sini neutrofil yang matang ini gambarnya seperti ini. Kalau yang batang atau yang belum matang kan seperti tapal kuda ya nukleusnya. Kalau ini limfosit ciri khasnya dia nukleusnya bulat, kemudian monosit ukurannya jauh lebih besar dari limfosit. Sama-sama mononuklear ya atau sama-sama juga agranulosit, tapi untuk nukleusnya dia jauh lebih raksasa seperti ini. Ini mungkin akan berkembang menjadi makrofag ya. Eosinofil ciri khasnya sitoplasmanya berwarna kemerahan ya, granulanya warna merah-merah. Kalau basofil sitoplasmanya berwarna keunguan ya, banyak sekali granulanya di sini. Mungkin seperti itu untuk struktur sel darah putih. Kita lanjutkan. Oh, ini adalah proses pembentukan atau formasinya ya. Namanya kalau di eritrosit tadi adalah eritropoiesis, kalau di leukosit namanya leukopoiesis ya. Jadi untuk leukopoiesis ini dia adalah proses perkembangan dari sel stem, sama ya sel indukan dari leukosit, kemudian nanti akan berubah menjadi leukosit yang sudah matang. Nah, dari sini juga akan berbeda. Di sini akan terbentuk namanya granula, ya. Jadi semua leukosit itu pasti punya granula, baik yang kelompok granulosit maupun agranuler ya. Namanya adalah granuloazurofilik, ya. Ini seperti kayak tanda KTP istilahnya ya, tanda ID bahwa granula azurofilik yang ada di dalam sel itu menandakan bahwa sel ini nanti akan menjadi leukosit. Nah, bergantung nanti kalau misalkan dia dalam tahap perkembangannya punya granula yang spesifik, misal yang eosinofil granulanya pasti akan berbeda dengan yang basofil dan beda lagi sama yang neutrofil kan gitu. Nah, itu kayak identitas tambahan yang akan membedakan dia atau mendiferensiasikan dia menjadi leukosit tertentu gitu. Pun kalau yang berikutnya ini adalah platelet. Kalau platelet atau trombosit ini sebetulnya yang kita temukan di dalam ini ya, sirkulasi darah kita seperti ini. Tampak seperti pecahan-pecahan tidak jelas ini adalah pecahan sitoplasma dari sel megakariosit. Namanya sel megakariosit ya, bisa dibayangkan di dalam sumsum tulang belakang dia nggak akan pernah keluar dari situ. Karena nggak bisa ya. Coba kalian perhatikan, ini perbandingan dari sel-sel yang lain, sel indukan yang lain dia segini. Ukuran sel megakariosit itu seperti ini. Jadi sangat-sangat besar. Nah, bagian sitoplasmanya inilah yang nanti akan rontok ya, rontok secara perlahan keluar dari sumsum tulang kita. Nah, kemudian dia akan ikut ke sirkulasi menjadi yang disebut sebagai platelet atau trombosit gitu. Jadi di dalam sini itu banyak banget sel indukan ya yang akan berkembang menjadi eritrosit, leukosit maupun menjadi platelet gitu. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah gambaran, bisa dibilang ini adalah prevalensi ya dari atau lokasi di mana kita membentuk sel darah kita. Contoh, ketika dalam 9 bulan pertama itu pasti berbeda dengan saat kita sudah dilahirkan ya. Jadi pada saat awal kita berkembang menjadi sebuah calon janin ya, itu kan belum punya tulang sama sekali. Padahal hematopoiesis itu kan terbentuk dalam sumsum tulang. Nah, oleh karena itu proses itu digantikan oleh struktur yang lain. Contoh
Di 3 bulan pertama atau di 2 bulan pertama itu hematopoiesis dijalankan oleh yolk sac ya, cadangan makanan yang berada di sekitar zigot kita istilahnya. Nah, kemudian digantikan oleh liver dan spleen di trimester kedua, dan di trimester kedua itu mulai terbentuklah tulang ya. Tulang sudah mulai terbentuk dengan adanya sumsum di situ, maka perlahan terjadi hematopoiesis. Dan itu terus berlangsung sampai kita usia lanjut ya. Dan yang paling stabil proses hematopoiesis itu akan terjadi di area vertebrae gitu. Jadi di sumsum vertebrae. Makanya untuk fungsi sumsum tulang belakang, istilahnya paling banyak kan fungsi sumsum tulang itu yang paling banyak dilakukan adalah di vertebrae, karena memang secara lokasi memang memungkinkan ya jarum itu masuk tanpa terjadi invasif yang besar itu istilahnya dengan teknik tertentu ya. Nah, ini adalah rangkuman ya teman-teman, dari sel indukan itu nanti akan berkembang menjadi apa saja ya. Kalau eritropoiesis berarti nanti akan jadi eritrosit. Kemudian leukopoiesis berarti bisa berkembang jadi 5 jenis tadi ya. Dengan limfosit masih kita bisa pecah jadi 3. Kemudian trombopoiesis berarti proses pembentukan trombosit nanti akan menjadi trombosit atau platelet. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita pindah ke sistem limfatik? Silakan kalau misalkan ada yang mau tanya sambil jalan mungkin ya, bisa diketik di kolom chat, diarahkan ke saya langsung, nanti bisa saya bacakan kalau misalkan mau berkenannya anonim. Oke, atau mungkin kita buka sesi tanya jawab di akhir nanti ya insya Allah di 10 menit akhir. Mungkin ada waktu sekitar 20 menit atau mungkin kurang ini ya untuk saya menjelaskan sistem limfatik. Nah, untuk sistem limfatik ini merupakan bagian dari reticuloendotelial system tadi kan. Kalau kalian perhatikan di sini ya, di sepanjang tubuh kita selain ada pembuluh darah, ada juga yang warna hijau-hijau ini ya, pembuluh limfe. Atau kalau masyarakat kita sebetulnya kenalnya adalah kelenjar getah bening. Sama ya, jadi kelenjar getah bening dengan pembuluh limfatik ini sebetulnya sama. Dan sifatnya terbuka karena seperti ini ya. Jadi seolah-olah dia itu kayak terbuka, tapi sebetulnya cairan nggak akan keluar kembali. Jadi kalau misalkan sudah masuk ke dalam pembuluh limfatik, biasanya dia tidak akan dikeluarkan lagi atau nggak akan bocor ke jaringan kecuali memang ada kondisi tertentu yang sehingga akibatnya ini jadi odem ya, jadi edema karena kebocoran dari cairan limfatik begitu. Nah, banyak juga di sepanjang tubuh kita itu adalah limfonodus. Ini kayak pos-pos kecil ya yang akan em, memastikan terjadinya sirkulasi secara ini simultan ya, dan satu arah ya dari dari bagian ekstremitas sampai ke bagian pusat begitu. Jadi terdiri dari pembuluh limfatik, kemudian ada limfonodus tadi yang kecil-kecil. Nah, limfonodus atau istilahnya apa? Kelenjar getah beningnya tadi itu ya. Dan juga ada organ limfatik atau organ limfoid. Oke, ini gambarannya seperti ini. Jadi cairannya dia itu masuk ke dalam pembuluh limfatik yang berwarna hijau, cairan di antara sel-sel kita. Ini ya. Jadi dia kayak vacuum cleaner gitu, dimasukkan. Terus nanti dia akan menyedot sampai nanti akan berakhir atau bermuara di vena subclavia salah satunya. Kemudian ada juga pada ductus thoraxicus gitu. Nah, dari situ kenapa kok bisa nggak balik ya? Walaupun katakanlah ini kan terbuka, kok cairan limfatik itu bisa tidak kembali karena ini adanya katup di sepanjang pembuluh limfatik. Jadi di sepanjang pembuluh limfatik itu ada valve-nya ya, sehingga dia tidak memungkinkan cairan tuh kembali lagi. Jadi gambarnya seperti ini. Ini adalah katup-katup yang menjaga supaya cairan limfatik dia tidak kembali ke bagian tubuh yang sudah istilahnya sudah mengirimkan ya atau sudah disedot cairan limfatiknya supaya nggak balik lagi begitu.
Nah, untuk organ limfatik itu ada dua jenis organ. Jadi ada organ primer sama organ sekunder. Organ primer itu terdiri dari dua organ, yaitu sumsum tulang. Jadi sumsum tulang itu sebetulnya termasuk organ juga ya. Organ limfatik di situ banyak sekali serabut retikulernya. Kemudian timus. Nah, timus ini letaknya di berdekatan dengan paru dan trakea ya. Jadi ada di bagian superior dari cavum thoracis. Kemudian yang sekunder itu ada kelenjar getah bening atau limfonodus ini ya, atau nodus limfatikus. Kemudian ada tonsil di area cavum oris, spleen atau lian di cavum abdomen, dan mouth ini adalah mucosa associated lymphoid tissue. Nanti kita akan lihat ada di mana ya. Salah satu contohnya ada di sepanjang saluran pencernaan, khususnya ada di usus halus. Oke, ini gambaran dari timus ya. Kenapa timus dan tulang disebut sebagai organ primer? Karena timus dan tulang atau sumsum tulang itu dia akan terus-menerus memproduksi em, sel-sel darah maupun sel-sel limfatik itu tanpa stimulasi. Jadi walaupun istilahnya nggak ada kuman, nggak ada patogen, nggak ada serangan, dia tetap akan terus produksi. Makanya disebut sebagai organ limfatik primer. Contohnya kalau untuk timus ini letaknya di sini dan biasanya dia sepanjang waktu kita bertumbuh ya, dia akan semakin mengecil timus itu. Dan terbagi menjadi dua area. Di sini ada bagian korteks dan bagian medula. Nah, di sinilah terjadi seleksi limfosit tadi. Kalau limfosit atau calon limfosit tadi istilahnya masih kecil-kecil ya, seleksi awalnya ada di korteks, makanya korteksnya ini tampak lebih gelap. Kemudian nanti kalau sudah hampir matang, dia akan berpindah ke area medula. Sampai nanti akan dilepaskan kembali ke sirkulasi limfoid untuk limfosit T ini ya, limfosit T. Jadi untuk pematangan dan diferensiasi dari limfosit T. Kemudian, nah ini adalah contoh organ untuk kelenjar getah bening atau kelenjar limfonodus. Di bagian permukaan korteksnya itu banyak sekali pembuluh-pembuluh yang masuk di sini atau pembuluh afren. Jadi ini adalah pembuluh limfatik yang akan mengalirkan cairan limfatik masuk ke dalam sini. Dan nanti keluarnya lewat satu pembuluh aja namanya pembuluh efren ya. Semuanya ada katupnya. Nah, yang istimewa adalah dalam kelenjar getah bening itu ada struktur gelap terang ya. Kalau misalkan kita lihat pakai mikroskop atau jaring apa irisan penampang organ seperti ini, itu nanti akan ada gradasi warna. Jadi ada jaringan yang tampak lebih gelap dan ada jaringan yang tampak lebih pucat. Dan biasanya lebih pucat yang di tengah. Nah, ini sebetulnya menandakan aktivitas atau aktivasi dari limfosit di sini. Di bagian-bagian ini, bagian korteks ya, bagian korteks itu bagian permukaan organ, itu banyak dihuni oleh sel B. Sementara untuk bagian yang parakorteks ya, parakorteks itu antara korteks dengan medula itu banyak dihuni oleh limfosit T. Jadi kalau di kelenjar limfonodus itu mayoritas adalah limfosit B, kemudian ada limfosit T. Nah, dari situ kalau misalkan ada kuman atau patogen, maka akan istilahnya akan dihabisi dulu ya sama limfosit B maupun limfosit T gitu. Nah, baru akan dialirkan keluar. Walaupun kadang proses ini pasti ada miss-nya kalau misalkan serangan patogennya terlalu banyak gitu. Nah, untuk aliran limfatik ini yang tadi saya sampaikan, kita lihat secara general aja. Jadi, seluruh tubuh kita, kecuali belahan kepala, separuh kepala bagian kanan, dan tangan kanan juga dada kanan atau bagian tubuh atas bagian kanan, itu akan mengalir pada akhirnya akan bermuara ke vena subclavia dextra. Jadi, untuk pembuluh limfatiknya akan bermuara ke vena subclavia dextra. Nah, sementara seluruh tubuh kecuali yang tadi saya sebutkan atau bisa disebut sebagai sebelah kiri plus dua ekstremitas itu nanti akan bermuara di sini, ductus thoraxicus gitu. Nah, dari situ nanti akan semuanya masuk ke dalam jantung untuk kemudian diresirkulasi lagi gitu. Ya, jadi banyak sekali untuk aliran darahnya maupun kelenjar getah beningnya. Oke, sekarang kita lihat kelenjar atau organ limfatik yang sekunder yang kedua. Tadi yang kalau organ limfatik yang primer kan ada tulang atau sumsum tulang dan ada timus. Nah, kemudian untuk organ limfatik sekunder ada barusan yang saya sebutkan ada kelenjar limfonodus ya atau kelenjar getah bening dan sekarang ada tonsil. Tonsil ini letaknya ada di dalam cavum oris
Jadi posisinya ada di bagian posterior, di belakang. Ini ada namanya adalah kelompok tonsil di sini. Jadi kelompok tonsil itu ada beberapa macam di situ, yaitu ada tonsilla palatina. Ini biasanya kelihatan kalau kita buka mulut. Nah ini tonsilla palatina ya di sini. Terus sebelah belakang atas itu adalah tonsilla pharyngealis ini seringkali disebut sebagai adenoid. Kemudian kalau sebelah nih nggak kelihatan lagi ya di bawah lidah di belakang lidah ini ke belakang itu adalah ini tonsilla lingualis. Jadi ada tiga ya di situ yang kanan kiri tonsilla palatina, yang atas yang berdekatan dengan kavum nasi adalah tonsilla pharyngealis. Kemudian yang di bagian akar lidah ya atau bagian radix linguae yang bagian belakang lidah banget nggak kelihatan itu adalah tonsilla lingualis. Dan sebetulnya ada satu lagi berdekatan dengan bagian lubang ini. Jadi pembukaan dari tuba auditori di sini ada namanya tonsilla tuberalis atau tonsilla tubal ya tonsilla tubal gitu. Jadi kesemuanya ini membentuk semacam jaringan pertahanan ya namanya adalah Ring of Valdeir. Ini Ring of Valdeir itu sebutan untuk menyebut kelompok tonsil yang berada di bagian posterior dari kavum oris dan kavum nasi. Nah, ini contohnya yang paling sering terkena penyakit adalah tonsilla palatina ya. Kalau misalkan kena infeksi, misalnya di sini ada infeksi difteri itu terus ada perbesaran gini atau seringkali disebut sebagai amandel itu kan. Kalau misalkan infeksinya terjadi terus-menerus berulang nggak sembuh-sembuh akibatnya ini lebih baik diangkat saja kan gitu. Tidak bahaya karena sebetulnya walaupun dia diangkat ya masih ada kan tonsila yang lain di atas, di belakang ya di atas ada dua, di belakang ada satu. Nah itu yang akan menggantikan dari pertahanan yang dibentuk oleh tonsila palatina ini daripada jadi sumber sakit terus ya. Oke, kemudian organ limfatik berikutnya yang sekunder adalah lien atau spleen. Ini posisinya yang tadi saya sampaikan ada di bagian posterior dari gaster. Di sini posisinya ini adalah cavum abdomen kan. Nah, di dalam sini ada apa? Di dalam spleen atau lien ini juga banyak sekali jaringan retikuler. Tadi sempat kita lihat ya, ada jala-jala kan, ada semacam saringan gitu. Itu adalah gambaran dari retikuler sistemnya dari spleen. Oke. Nah, kenapa kok misalnya tadi ya, kok di spleen itu bisa ada saringan kayak gitu gitu? Caranya gimana? Jadi sebetulnya di spleen itu ada keunikan tersendiri pada struktur pembuluh darahnya ya. Jadi ada pembuluh arteri ini kan dia berasal dari jantung kan, pembuluh arteri ini nanti akan bercabang jadi lebih kecil-kecil sampai kemudian akan jadi kapiler. Nah, di dalam organ spleen atau organ limpa itu uniknya adalah kapilernya ini nanti dia akan eh, ada dua jenis. Jadi kapiler yang dia terbuka seperti ini berarti bocor emang ya. Dan kapiler yang akan nyambung kembali dengan vena dan nanti akan kembali ke vena yang lebih besar. Nah, apa akibatnya kalau kapiler ini bocor? Otomatis darah kita sebetulnya akan bocor kan tiap hari ke dalam spleen. Dan itulah yang sejauh ini dipahami sebagai suatu teori ya di aliran darah yang terjadi di spleen. Kenapa kok spleen itu bisa buat cadangan darah? Karena ini. Nah, darah tadi, darah yang keluar karena ini eh, terbuka seperti ini ya atau open circulation. Nah, darah itu akan memenuhi jaringan spleen yang berwarna merah muda ini. Nah, disinilah banyak sekali terbentuk jala-jala atau retikuler dari si spleen tadi. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan di jaringan ini sel eritrositnya itu gak bisa lewat, otomatis dia akan terdestruksi ya, dan akan disimpan sebagai cadangan darah di spleen. Tetapi kalau misalkan dari darah yang keluar dari open circulation ini, kemudian dia bisa kembali lagi ke kapiler, karena kapiler ini dia sifatnya adalah kapiler yang fenestre. Fenestre itu jadi pembuluhnya itu ada lubang-lubangnya. Nah, sehingga dia bisa kalau misalkan ada darah di sekitar kapiler ini, misalnya mau masuk lagi ke sini, kembali ke sirkulasi itu bisa. Nah, dengan catatan tadi, em, permukaan dari sel darahnya itu masih bagus, dia masih fleksibel, kan gitu. Jadi dia bisa balik lagi ke
close circulation, kemudian dia akan kembali ke jantung. Nah, tapi kalau misalkan sel darah merahnya tadi sudah tua atau mungkin bentuknya aneh gitu, otomatis dia pasti akan terdestruksi di sini. Gitu. Nah, di limpa sendiri atau lien itu terbagi menjadi dua struktur ya. Ada struktur yang namanya pulpa putih ini, dan ada struktur yang di luar pulpa putih ini yang banyak sekali jaringan vaskularisasi darahnya ini adalah pulpa merah. Gitu. Bedanya apa? Kalau di pulpa merah pasti banyak eritrosit, kalau di pulpa putih itu banyak leukosit. Gitu aja sih. Jadi di sini juga terbentuk ada kumpulan limfosit ya untuk pertahanan karena memang kan banyak sekali darah masuk ke situ, otomatis bisa juga ada patogen yang keikut. Nah itu harus ini ya dijaga betul sama para limfosit ini. Ada limfosit B yang dominan dan juga ada limfosit T yang sedikit berada di area ini. Namanya adalah periarterial lymphoid sheath ya atau selubung yang menyelubungi kapiler yang menembus pulpa putih atau white pulp. Nah, di situ banyak dihuni oleh sel limfosit T. Sementara di luar itu dihuni oleh sel limfosit B. Gitu. Ini gambarannya sama sekali tidak putih dan tidak merah ya kalau untuk jaringan mikroskopiknya karena memang kita menggunakan pewarnaan hematoxylin eosin jadi warnanya seperti ini. Tetapi teman-teman bisa lihat gradasi kan. Nah, jadi yang berwarnanya pucat ini adalah pulpa putih ya. Kemudian yang di sini ada semacam arterinya kan, arteri sentralis. Nah, ini ada selubungnya ini berarti ditempati oleh sel limfosit T. Kalau yang putih ini sel limfosit B, kemudian ada garis namanya adalah zona marginalis. Ini zona marginalis. Nah, ini yang akan membatasi antara pulpa putih dengan pulpa merah. Nah, di luar itu, di luar bangunan-bangunan ini atau di sini ini adalah pulpa merah, gitu. Oke, yang terakhir adalah oke, spleen sudah ya, sekarang malt. Malt ini adalah mucosa associated lymphoid tissue. Malt ini sebetulnya sama seperti kelenjar getah bening, sama seperti kelenjar limfonodus yang tadi kita lihat kayak kacang, terus banyak pembuluhnya. Nah, itu adalah kelenjar getah bening. Tapi kelenjar getah bening atau limfonodusnya itu dia kayak punya bungkus kan. Dia dibungkus dalam suatu tempat gitu. Jadi tampak seperti organ pada umumnya. Nah, kalau malt ini dia tuh lebih ke jaringan ya, jaringan. Jadi jaringan yang tidak punya rumah. Nah, tetapi dia bisa menjalankan fungsi sebagaimana kelenjar getah bening. Tadi misalkan bisa untuk menyaring patogen, bisa untuk menetralisir zat-zat asing karena di situ ada limfosit juga gitu. Nah, si malt ini biasanya ada dalam bentuk terintegrasi dengan dengan struktur yang lain. Contoh di sini adalah gambaran dari usus ya, usus halus. Nah, biasanya dia disebut sebagai Peyer patch di sini. Ini adalah kumpulan dari mirip-mirip seperti yang di spleen juga kan tadi ya. Ini sebetulnya kelenjar getah bening, tetapi dia nggak punya kapsul. Nah, dia langsung terintegrasi dengan struktur pencernaan di sini dalam hal ini adalah usus halus. Fungsinya sama untuk mendeteksi adanya patogen dan dinetralisasi gitu. Makanya namanya mukosa asosiated. Jadi dia jaringan limfoid yang terasosiasi mukosa. Karena ini adalah lapisan mukosa usus, terus di bawahnya itu ada malt itu gitu. Mungkin itu ini skip aja ya, nice to know, bisa dibaca sendiri. Kemudian kalau kalian mau belajar lebih detail, insya Allah sudah ada bukunya mungkin sudah pernah dipromosikan sama Dokter Indi. Saya kurang tahu ini brosur tahun lalu sebetulnya ya. Jadi namanya bukunya Hope. Di sini adalah penjelasan lebih detail dari apa yang sudah kami kuliahkan. Jadi mungkin bisa apa namanya bisa dipelajari di situ karena termasuk jaringan dasar kan. Kalau yang tadi saya sampaikan ini adalah jaringan ikat konektif tisu atau jaringan ikat khusus dan itu termasuk salah satu dari keempat dari jaringan dasar kan jaringan dasar ada empat salah satunya jaringan ikat termasuk darah juga di dalam sini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman silahkan ada yang mau tanya kah?